Ya pemirsa, efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak ke rencana perumahan belasan jurnalis TVRI dan juga RRI. Buntut rencana pemecatan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia agar tidak ada pemecatan atau PHK. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti. Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu. Setahun, itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor, saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah. Untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada pem-PHK-an. Harusnya bisa ditangani oleh direksi, tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi, di mana-mana ngomong. Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Lebih baik dipotong dari atas. Lebih baik dipotong dari atas. Dan waktu itu sampai bagaimana ngomongnya? Kalau kertasnya mahal, kita ke lapangan aja teriak-teriak menyampaikan berita. Tapi jangan berhenti. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Anak-anak mereka juga hanya makannya butuhnya juga MBG tapi dipotong juga. Baik, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai upaya efisiensi anggaran yang coba didorong oleh pemerintah. Kang Ujang, ini salah satu contoh sajalah ya. Komisi 7 DPR RI menyoroti menyambut baik upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi jangan dilakukan dengan salah kaprah juga, jangan dilakukan dengan model yang serampangan, bahkan ada dibilang membabi buta seperti ini sampai memunculkan adanya opsi PHK begitu. Gimana Kang Ujang? Pak Presiden terukur ya dengan Impres nomor 1 2025 tadi bahwa di sektor mana yang terkena efisiensi itu sangat jelas. Kalau kita lihat ada 4 kriteria yang saya bawa catatan ini yang tidak terkena efisiensi, ini perlu saya jelaskan. Pertama, belanja pegawai itu tidak kena. Yang kedua, layanan dasar pegawai. Dan yang ketiga, pelayanan publik, ini saya tekankan ya, pelayanan publik. Yang keempat, bantuan sosial, ini tidak terkena efisiensi. Memang dalam pelaksanaannya di lapangan banyak kementerian lembaga yang salah tafsir, memaknai itu. Sehingga ya pilihannya ada sedikit ya persoalan yang muncul. Oleh karena itu perlu kami luruskan bahwa sejatinya apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden adalah sejatinya ingin mengurangi lemak-lemak yang ada di belanja APBN. Ini kan yang kotor-kotor ini kita hilangkan, perlu kita efisiensikan. Tadi Bang Pitra mengatakan ada dana ATK yang jumlahnya ya kurang lebih 40 triliun lebih. Ini kan menjadi persoalan. Nah kalau kita bisa drive untuk kegiatan ekonomi rakyat, misalkan untuk membeli gabah petani, yang itu kebutuhan jutaan petani kita tolong, kita bantu, itu kan membuka juga pertumbuhan sektor ekonomi. Lalu untuk hal-hal yang produktif, renovasi sekolah, gitu, subsidi pupuk juga untuk masyarakat. Jadi ini bagian daripada
untuk menghilangkan lemak, menyisir kotoran-kotoran yang ada di sektor APBN untuk memastikan bahwa APBN nanti sehat. Ini menjadi penting. Oleh karena itu apa yang terjadi di lapangan, misalkan terjadi ada sedikit curhat-curhat gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tentu menjadi hal yang wajar saja. Tapi memang harus dipahami bahwa kebijakan presiden itu adalah kebijakan efisiensi yang untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan Bapak Presiden selalu mengatakan tidak akan menyulitkan rakyat, keinginannya untuk mensejahterakan rakyat. Ini menjadi catatan bahwa semua kebijakan yang diambil, termasuk terkait dengan rekonstruksi anggaran itulah bagian daripada kebutuhan untuk memastikan anggaran ke depan itu betul-betul sehat. Tantangannya luar biasa, Mbak Ken. Ya, kalau kita tidak sehatkan dari sekarang, ini kita akan merugi ke depan. Nah, Pak Presiden sudah memahami betul, mungkin hanya Bapak Prabowo yang detail mengecek anggaran dengan komprehensif ya. Bang Pita mengatakan tadi bahwa sampai satuan 9 gitu. Artinya bahwa Pak Prabowo tahu persis apa yang menjadi tantangan dalam konteks konstruksi APBN yang ada saat ini. Maka solusinya ya tadi rekonstruksi APBN itu dengan efisiensi. Kang Ujang, ini tadi kan ada 4 poin ya, termasuk belanja pegawai. Artinya yang dimaksud di situ dipastikan PHK itu tidak menjadi opsi dong berarti? Ya, tidak ada. Makanya tadi jangan salah tafsir dengan impres presiden tersebut. Jadi oleh karena itu makanya RRI TPRI kan mengklarifikasi kan, melarat kembali, tidak akan ada PHK dan lain sebagainya. Sejatinya kalau saya baca ya, kalau kami baca di lapangan, yang terjadi adalah sebenarnya kan habisnya kontrak. Kontrak lalu tidak diperpanjang. Kan itu. Mestinya kalau PHK itu kan kerja sedang terlaksana, sedang terjadi, lalu di tengah jalan kan baru itu namanya PHK. Jadi kalau kontrak habis tidak diperpanjang, tapi kalau PHK tidak. Ya, sejatinya oleh karena itu ini perlu dipahami oleh kementerian lembaga. Apa yang menjadi kebijakan presiden adalah betul-betul untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menarik nih Kang Ujang soal belanja pegawai. Karena juga yang menjadi sorotan Banggar DPR RI adalah pengangkatan staf khusus dari kementerian yang masih dilakukan. Bang Rahmat Saleh, itu yang disampaikan oleh Banggar DPR, betul ya? Iya Mbak Gena. Jadi yang pertama tentu kita memahami bahwa munculnya impres pertama di awal tahun 2025 ini adalah untuk semangat efisiensi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang prinsip yang kita dorong di Banggar agar efisiensi ini berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah efisiensi ini memfokus kepada sasaran-sasaran yang itu sifatnya konsumtif tidak produktif. Seperti misalnya perjalanan dinas, ATK, pemborosan ATK dan segala macamnya itu fokusnya. Kemudian kedua, secara substansi efisiensi ini tidak menimbulkan masalah baru. Jangan sampai kita dengan semangat efisiensi tapi masalah yang baru muncul seperti misalnya PHK di internal pegawai kita, honorer dan segala macam, itu tentu muncul masalah baru. Kemudian yang ketiga, semangat efisiensi ini harus bersama-sama mulai dari pusat, kepala daerah gitu ya. Kemarin di Banggar sempat di highlight sedikit bagaimana staf sus, kemudian yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya di daerah juga kita berharap para kepala daerah yang akan dilantik itu kan sudah lengkap sarana prasarana pendukung penunjang gubernur kepala daerah lain, misalnya ada asisten 1, 2, 3 yang sudah digaji negara, tentu ini diefektifkan. Jangan sampai kita memunculkan orang-orang sumber daya baru, staf khusus yang baru yang overlap kerjanya dengan ASN yang ada sehingga efisiensi itu tidak berjalan dengan baik gitu. Semangat itu yang kita dorong Mbak Kena. Kang Ujang gimana nih? Mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat nih, staf khusus yang diangkat betul-betul bisa mengoptimalkan memang? Ya kalau dilihat dari pengangkatan staf khusus di Kemenhan itu sesuai dengan kebutuhan dari Kemenhan itu sendiri. Bagaimana misalkan Pak Deddy Corbuzier ya, itu kan big influencer. Kemenhan sebagai triumvirat ya, kementerian yang sangat penting, sangat vital, butuh komunikasi kepada milenial, kepada kelas bawah, yang itu bisa didapatkan dari Corbuzier yang memang punya keahlian dalam konteks komunikasi itu. Diakui atau tidak itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Saya lihat dari 5 yang lain juga punya keahlian yang sama dalam konteks bahwa expert untuk bisa memberikan transformasi ya Kemenhan kepada publik, termasuk informasi-informasi yang penting dari Kementerian Pertahanan. Baik. Pak Rian tadi sudah tarik napasnya cukup banyak. Pak Rian gimana nih melihat kebijakan publik nih, efisiensi anggaran kayaknya bukan kali ini kita bahas saja ya Pak Rian. Beberapa waktu ke belakang juga sudah menjadi sorotan dan dampaknya sudah mulai dirasakan Pak Rian. Pertama kita lihat dulu kebijakannya ya. Jadi kebijakan publik itu ada macam-macamnya.
Nah, dua yang ada adalah model politik yang dipaksakan. Kedua adalah model intractable, saya bilang itu. Intractable sejak awal susah gitu loh ya. Nah ini harus dibuat dengan demikian rupa sehingga itu tingkat intractability-nya itu turun. Contoh tadi kita bicara masalah PRI ya. Data yang saya punya itu kalau di pusat itu yang namanya hotel restoran itu, hotel terutama venue itu ya, itu tergantung kepada pemerintah sampai 30%. Di daerah sampai 80%, bentang seperti itu. Nah itu memang Mas Vita tadi bilang itu, udah terjadi seperti itu. Karena aku tuh mengejar growth gitu loh. Nah yang kedua, saya melihat begini ya, ini kan memang betul saran Mas Vita tadi, harus kita kombinasikan antara, pertama kombinasi antara politics approach sama interactable approach plus komunikasi yang baik. Ini karena cuma disosialisasikan. Tidak dikomunikasikan. Kita terbiasa dengan kata-kata sosialisasi kebijakan. Kalau komunikasi beda ya Pak, disosialisasikan dengan dikomunikasikan beda Pak. Kalau sosialisasikan itu diumumkan. Kalau dikomunikasikan ngerti. Kalau ngerti sehingga itu, tidak salah kaprah penerapannya. Bisa ngerti susahnya gitu loh. Kita gini, ayo kita makan 2 kali sehari itu. Karena kita tahu susahnya. Karena nggak diomongkan nggak. Tapi ada 2 hal yang penting loh. Lihat. Jadi Pak Prabowo itu punya prinsip bahwa bulan madu itu jangan lama-lama. Ingat loh, pengangkatan Oktober loh ya. 1 Januari ketok bus, potong anggaran. Itu berarti kita sebagai istilahnya pasutri ya, semestri susah harus segera kerja. Nah ini pertama. Yang kedua adalah ada satu hal yang saya agak galau tadi. Banyak teman-teman dari, bukan banyak lah, beberapa kementerian, lembaga itu menjadi, maaf istilahnya mungkin saya nggak tahu, agak cengeng begitu loh. Karena gini, kalau dia punya argumentasi bahwa saya kurang, dia omongkan. Saya yakin kalau presiden itu mendapatkan inputnya, Pak ini berhubungan dengan Pak tadi kan, Pak 4-nya begini gak sih potong Pak. Bersedia kok. Tapi yang terjadi teman-teman men-challenge, nggak boleh seperti ini harusnya. Nah kita nanti masih ingin tahu nih kira-kira curhatan-curhatan yang masuk ke Pak Rian itu seperti apa. Karena bisa jadi ini menjadi cerita-cerita dari efek ataupun dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Termasuk kita juga ingin tahu lalu strategi semacam apa yang harus dilakukan sehingga efisiensi ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami akan membahasnya untuk Anda.